Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Agus Hartanto. Saat ini saya berlisensi C, Diploma PSSI. Baik, hari ini saya akan membahas apa itu Villanesia. Sebelumnya saya mohon izin kepada instruktur saya pada saat saya melakukan atau mengambil lisensi C di Palembang, Sumatera Selatan, yaitu Coach Zainal Abidin Zapelo dan Coach Philip Hansen Maramis yang sangat saya hormati dan luar biasa dalam memberikan materi kepada kami para coaches dan sangat bermanfaat pada kami dalam penerapan kemajuan sepak bola Indonesia. Materi kita hari ini yaitu apa itu Villanesia. Villanesia itu diambil dari kalimat filosofi sepak bola Indonesia yang merupakan cikal bakal atau kurikulum yang sudah dicanangkan oleh PSSI Pusat sebagai acuan untuk kemajuan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Villanesia itu sendiri diluncurkan di tahun 2017 dan digagas oleh para petinggi PSSI dan sepak bola Indonesia yang dirilis oleh Coach Dan Nurwindo di masa kepemimpinan sebagai Direktur Teknis PSSI di periode 2016-2020. Baik, Villanesia itu sendiri menggantikan filosofi sebelumnya yaitu Total Football karena Villanesia dianggap lebih cocok dengan karakteristik sepak bola Indonesia. Villanesia itu diambil dari beberapa aspek, dari teknis maupun non teknis. Dari non teknis bisa dari sumber daya alam Indonesia, karakteristik kebudayaan Indonesia, karakteristik kekeluargaan yang ada di Indonesia dan lain-lain sebagainya dari aspek non teknis. Kemudian dari aspek teknis kita bisa tahu sendiri bahwasannya para pemain sepak bola Indonesia itu cenderung tidak terlalu tinggi secara postur, tidak terlalu besar secara postur dibanding dengan pemain-pemain luar, terutama Eropa. Jadi dirasa perlu untuk melakukan perubahan kiblat katakanlah atau kurikulum pembelajaran sepak bola mulai dari usia dini sampai dengan senior. Maka diluncurkanlah filosofi sepak bola Indonesia yaitu Villanesia pada tahun 2017 sebagai dasar pembelajaran untuk kemajuan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Baik, Villanesia itu sendiri mengajarkan atau menggunakan teknis dalam kepelatihan yaitu dengan ada beberapa teknis. Yang pertama, yang paling penting yaitu dengan sistem penomoran. Penomoran, kemudian teknis attacking seperti apa, kemudian teknis defending seperti apa, kemudian transisi seperti apa. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sistem penomoran. Ini yang mungkin harus kita tekankan dan harus kita sampaikan kepada para pemain kita sebagai coaches, yaitu sistem Villanesia itu menggunakan sistem penomoran. Penomoran itu bukan berarti nomor punggung, akan tetapi penomoran itu digunakan untuk mempermudah kita sebagai coach untuk menerapkan cara latihan di sistem Villanesia. Jadi penomoran ini merupakan pengganti daripada posisi pemain di masing-masing pos. Langsung saja kita bahas satu persatu. Di posisi 1 yaitu penjaga gawang, kemudian posisi nomor 2 itu back kanan, nomor 3 itu center back kanan, kemudian nomor 4 center back kiri, kemudian nomor 5 itu ada di back kiri. Lanjut ke berikutnya, nomor 6 itu gelandang bertahan, nomor 7 itu wing kanan atau sayap kanan, nomor 8 itu gelandang serang kanan, kemudian nomor 9 itu striker, kemudian nomor 10 itu gelandang serang kiri, kemudian nomor 11 itu sayap kiri atau wing kiri. Nah, itu yang harus kita pahami dulu sebagai coach untuk memahami apa itu Villanesia, yaitu dengan penomoran terlebih dahulu untuk mempermudahkan kita dalam melakukan latihan atau melatih para pemain. Kemudian yang paling penting, para pemain dan coaches juga memahami pos-pos tersebut adalah merupakan positioning pemain, bukan berarti nomor punggung pemain. Itu yang harus ditekankan terlebih dahulu.
Kemudian Villanesia itu sendiri itu menggunakan format atau formasi 4-3-3 sebagai fungsi attacking dalam proses melatih. Karena apa? Di formasi 4-3-3 itu lebih mudah untuk penerapan atau lebih mudah dipahami oleh para pemain dalam proses melatih dengan kurikulum Villanesia. Oke, baik. Kemudian untuk defending format yang dipakai sebagai dasar pelatihan untuk kurikulum Villanesia yaitu 4-1-4-1. Itu dipakai untuk mempermudah kita sebagai coach, kemudian mempermudah pemain untuk sebagai pemahaman bagaimana cara bertahan dan menyerang. Kemudian transisi. Kita mulai lagi dari attacking. Attacking digunakan 4-3-3. 4-3-3 itu seperti apa? Di sistem Villanesia 4-3-3 itu digunakan sistem spread out attack atau melebar, memanfaatkan lebar lapangan. Jadi attacking di sistem Villanesia ini lebih ditekankan kepada melebar, memanfaatkan lebar lapangan, bisa dengan build up dari bawah ke tengah atau lini ke lini, dari bawah ke tengah ke atas, dengan kata lain dari lini ke lini. Kemudian bisa progresif. Progresif itu bisa langsung dari bawah ke depan. Kemudian bisa juga dengan sistem counter attack dan lain-lain sebagainya. Itu bisa kita terapkan di attackingnya Villanesia. Kemudian di sistem pertahanan di formasi 4-1-4-1 di Villanesia itu ditekankan untuk compact defense. Compact defense itu merapat hampir ke lini pertahanan kita sendiri untuk mempersulit tim lawan untuk masuk ke dalam jantung pertahanan tim kita. Jadi posisi 4-1-4-1 compact defense merapat, kalau dulu istilahnya lebih cenderung ke zona marking ya, lebih mirip ke situ. Tapi Villanesia itu lebih detail lagi terkait compact defense. Ada teknik-teknik tersendiri di sana. Kemudian transisi. Transisi itu kembali lagi kepada coaches semua ya. Bahwasanya transisi ini memang kembali lagi ke improvisasi para coaches dan pemain itu sendiri. Yang paling penting itu di transisi positif, transisi negatif, ketika bertahan ke menyerang, ketika menyerang ke bertahan, itu yang paling penting itu adalah kondisi fisik pemain atau stamina. Karena dengan itu pemain lebih fight dalam melakukan transisi negatif maupun positif. Jadi kembali lagi oleh cara coaches itu sendiri. Improvisasi, bagaimana cara melatih pemain seperti apa. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja pembahasan materi Villanesia yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dan salam hormat saya kepada instruktur saya Coach Zainal Abidin Japilo dan Coach Philip Hansen Maramis. Demikian dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.